Oke, kita lanjut lagi teman-teman di video selanjutnya, di mana kita bakal mulai ngoprek istilahnya dan kita bakal mulai merasakan gimana caranya bekerja dengan project yang free dan open source, di mana project ini oke banget, tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk dia bisa dipakai secara production. Pertama, kita harus paham dulu bahwa ini softwarenya adalah free dan open source ya. Jadi karena sifatnya free, open source, jangan mengharapkan sesuatu yang at a commercial level gitu ya, yang dimana maintainers-nya bakal garapin ini terus, enggak ya. Tapi kita bisa bisa manfaatkan ini sambil belajar. Oke, ini repositorinya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita clone. Ya. Harapan saya teman-teman sudah familiar dengan Git ya. Git clone ini. Kalau misalkan belum paham dengan langkah ini, teman-teman bisa langsung tanyakan nanti di Discord group dan bisa chat saya langsung di sana. Nanti link Discord grupnya saya kasih di deskripsi video. Oke. Pertama kita clone ya. Setelah kita clone, kita harus melakukan hal yang standar untuk semua library maupun open source maupun berbayar. Pertama ini, kita harus baca dokumentasinya, yang kedua kita cek isi foldernya, dan kemudian kita jalankan. Jadi ada 3 langkah ya pada umumnya. Pertama, kita baca dokumentasi. Nah, lihat dokumentasinya. Nah, sayangnya dokumentasinya bahasa Inggris, jadi teman-teman harus punya skill yang mumpuni dalam membaca bahasa Inggris. Nah, ini. Pertama dia bilang adalah clone repo, oke. CD ke folder Stisla-nya. Oke, sekarang kita sudah selesai clone, kemudian kita CD Stisla. Kita lihat isinya. Oke, ada. Kemudian kita lakukan yarn. Nah, teman-teman harus install ini si yarn ini. Yarn ini apa? Yarn itu adalah temennya npm. npm itu adalah Node Package Manager. Jadi untuk bisa jalanin ini, teman-teman harus install Node.js dulu, kemudian install yarn. Emang agak sulit, tapi emang gitulah kalau kita bekerja dengan open source. Jadi kita dapatnya source-nya, kita harus build dulu. Kebetulan saya sudah selesai nih installnya. Nah, ini kita yarn aja, nanti kalau teman-teman lihat, dia bakal download ya. Nah, nih, dia bakal download banyak file, kemudian selesai. Nah, ini teman-teman perhatiin ya. Ini sekarang kan isinya asset, dev, src gitu ya foldernya. Kalau kita cek sekarang, udah ketambahan dengan yang namanya node modules ya. Di dalam node modules inilah dependensi-dependensi yang kita download tadi itu disimpan. Kemudian kita lanjut. Ini run the yarn command. Oke, kita disuruh melakukan yarn. Tadi udah ya. Kemudian sudah selesai. Terus kalau mau development gimana? Nah, sekarang kita coba buka deh dengan kondisi sekarang ya. Code titik. Kalau kita buka sekarang, ini isinya gini-gini doang, node modules, dev, asset, sama src. Nah, di sini tuh belum ada file yang bisa kita modif dan belum bisa kita pakai. Adanya mungkin di dalam folder dev ini ada yang RTL ini ya, yang mungkin bentuknya sudah HTML. Tapi ini bahasa Arab gitu. Nah, yang lain apa? Yang lain nggak ada. Nggak ada nih template yang kita lihat di halaman demo. Nah, karena emang belum ada. Jadi kita harus build dulu. Nih. Setelah kita clone, kita kasih yarn, kita kasih. Nah, ini perintah selanjutnya, yarn dist. Oke, sekarang kita lakukan yarn dist. Oke. Nah, di sini dia bakal melakukan beberapa perintah-perintah gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bakal dapat folder baru namanya pages. Beda ya sama yang di atas tadi belum ada pagesnya. Kalau kita buka di VS Code juga ada folder pagesnya tapi dia abu-abu. Abu-abu kenapa? Karena dimasukkan ke dalam git ignore. Apa itu git ignore? Nah, teman-teman kayaknya perlu. Kalau nggak paham git ignore apa, git apa, nanti beli lagi course saya tentang git ya. Tapi nggak tahu kapan dibuatnya. Oke, sekarang kita sudah punya page, sekarang kita punya out register yang ini sudah bentuknya HTML ya. Nah, ini udah bisa kita lihat nih. Reveal in Finder, teman-teman bisa double klik. Tapi kalau kita lihat sekarang ya sekilas kayak gini. Ini berbeda dengan yang ada di Getstisla demo ya. Demo.getstisla. Kita lihat loh, fontnya kok beda ya. Atau pages mungkin ada nggak ya? Feature. Di mana ya? Out nih, register page. Nah, register page. Coba lihat registernya. Fontnya lebih halusan yang ini kan. Beda dengan yang ini. Loh, ini kok jelek? Nah, ada penyebabnya. Karena ada sedikit perubahan
di browser yang sekarang karena ini kayaknya ini mungkin dibuat mungkin 2-4 tahun yang lalu gini ya, ini kan 4 tahun yang lalu. Mungkin dulu berjalan legal code itu, apa, maksudnya bisa berjalan dengan baik, tapi sekarang nggak bisa. Nah, ini yang deritanya kalau kita kerja sama barang-barang open source, free dan open source, ya kita harus belajar, kita harus jago ngoprek dan harus seneng ngoprek. Oke, sekarang kita lihat ya. Saya sudah sedikit mengekspor bug-nya tadi karena, kalau saya rekam sekarang cara ngedebug-nya agak lama. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau di konsolnya nggak ada ya, error, nggak ada. Network, nggak ada. Ini nggak ketangkep di Firefox, nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita buka pakai Chrome, kita bakal dapat insight bahwa ada nih, ya, di inspect, ada yang merah ini. Nah, ini fail to load resource, error invalid URL katanya ya. Cuma kita nggak ketemu juga dengan clear di mana sih ini ya. Ini dia ngomong cuma CSS aja. Nah, di sini saya nemu bahwa di style.css ini nih ada font yang kayak gini. Nah, font URL-nya ini salah. Mintanya font URL-nya itu ada complete-nya, HTTP atau HTTPS. Jadi ini kita perlu perbaiki. Nah, sekarang menunjukkan cara berkontribusi ya. Mudah-mudahan nanti pull request-nya di accept. Oke, sekarang kita buka. Buka codingan. Nah, kita cari tadi Shift F, Nunito. Dia ini ngodingnya pakai style ya, stylenya SCSS dan macam-macam itu. Teman-teman perlu nyari bahwa perlu tahu bahwa ini sebenarnya dibikin sebagai variabel sama yang buat. Nih di sini. Nah ini dijadiin themes mix.scss. Nah di sini kita bisa lakukan modifikasi. Kita bisa tambahin HTTPS. Kayaknya HTTPS karena pada dasarnya sekarang standarnya sudah HTTPS. Kemudian udah kita save. Nah, kalau sekarang kita reload, ini tetap tetap ya, tetap jelek. Tapi kalau mau kita perbaiki, berarti kita harus ulang lagi nih. Yarn, perlu nggak ya yarnnya? Yarn lagi aja deh. Yarn build, bukan yarn build, yarn this ya. Dia ngompil ulang, kita sekarang reload. Nah, nih, kalau yang tadi kayak gini ya, kita lihat. Nih yang tadi ya. Sorry. Oh, sudah ke reload. Nah, ini sudah sama ya antara yang di demo dengan yang ada di lokal kita. Nah, ini paling beda dikit ya. Kayaknya ini lebih cerah gitu. Ini lebih gelap. Mungkin ya sama aja. Mungkin yang di demo ini SCSS-nya agak diganti dikit masalah background-nya. Tapi no problem. Nah, itulah yang harus kita hadapi ketika nggarap pakai open source project ya. Kayak gitu. Nah, tapi jangan berkecil hati, ini bisa jadi kontribusi kita buat repository ini gitu ya. Jadi kita udah bisa ini nih, bisa kontrib nih. Coba kita git status. Ya, kita merubah aset style.css sama mix.css. Oke. Nanti saya bisa nge-fork repositorinya kemudian bikin pull request. Nah, itu dia. Jadi cara setupnya ya. Pertama, teman-teman saya rekapkan biar nggak lupa. Pertama di clone dulu, kemudian kita lakukan baca dokumentasinya, ikutin dokumentasi yang ada di sini, kemudian kita modifikasi sedikit tadi ya. Kemudian kita bisa pakai template-nya. Jadi template-templatenya itu ada di folder pages ini. Oke, itu guys. Introduction dulu tentang Stisla-nya. Nanti kita bahas selanjutnya tentang layout-layout yang ada di dalam file ini. Jadi ini cara mengeluarkan layout-nya sehingga bisa kita pakai nanti di Laravel. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.